Ya, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai bagian penting di komputer yang kira-kira kurang lebih di setiap komponen itu bagian komputer ada makhluk ini. Ya, makhluk apakah yang dimaksud? Namanya adalah memori. Ya, seperti apa memori itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita bahas di materi kali ini. Nah, jadi memori itu komponen yang esensial, yang penting pada setiap komputer. Nah, memori ini untuk menyimpan instruksi dan juga nanti akhirnya instruksi tersebut akan dieksekusi dan bisa juga menyimpan data. Nah, nanti akan kita lihat ada di mana sajakah memori itu. Nah, ya, ada di mana saja memori ya. Nah, ini preview ya. Ya, ini apa nih? Ini gambar apa nih? Nomor satu ini gambar apa nih? Nah, dua gambar apa? Nah, tiga gambar apa? Empat gambar apa? Nah, secara kita tidak sadari di empat komponen tersebut ada memori. Nah, yuk kita kupas. Nah, satu dulu. Nah, ini apa nih? Ini prosesor ya. Nah, prosesor. Apa nih? Prosesor di mana memorinya? Ya, silakan buka datasheetnya di Intel ARK kalau tidak salah ARK titik Intel ya .com kelihatannya bisa dicek ya. Nah, nanti dilihat ya, nanti kalian perhatikan ada cuplikan ini. Saya tidak bahas jumlah core, jumlah thread, tidak bahas juga frekuensinya. Yang saya bahas kids. Ya, kids dia tertulis 16 MB Intel Smart Case. Nah, dapat dulu satu. Ya, di mana memori ada di kids. Nah, nanti bisa diklik ini tanda tanya nih. Kids itu apa? Ya, memori yang ada di dalam prosesor. Nah, ini kapasitasnya 16 megabyte ya. Nah, ada di prosesor. Yuk, lanjut lagi. Ini ada contoh motherboard. Ya, contoh motherboard ya, ini seri chipsetnya nih ya. Dan bisa dilihat BIOS-nya ya di datasheetnya di BIOS. Nah, di BIOS ini ya poin nomor 12 kali 128 Mbit flash. Ya, Mbit flash. Nah, kemudian ini BIOS-nya versi 2.7. Nah, BIOS itu apa BIOS? Nah, BIOS itu kepanjangan dari B-nya basic, nah, I-nya input, O-nya output, S-nya kalau tidak salah sistem ya. Nah, jadi BIOS itu yang kalau kita menghidupkan komputer biasanya tombolnya mencet del atau F2. Nah, itu nanti akan masuk ke sebuah menu halaman ya, pengaturan. Beberapa pengaturan yang ada misalkan first bootnya mau apa. First boot itu apa? Ya, perangkat yang dijadikan booting pertama kali diambil dari mana? Mau dari hard disk, flash disk mungkin, nah, atau SSD. Atau juga bisa isinya ini pengaturan untuk clock, clock speed. Nah, bisa. Dan setelah itu kalau sudah diatur, nanti kita bisa
menyimpannya. Nah, ingat kata menyimpan ya. Nah, storing, menyimpan. Nah, menyimpan yang disimpan apa? Data. Nah, berarti di motherboard ada memori juga. Nah, memori dalam bentuk BIOS. Ya, kalau udah ada memorinya, kita setelah menyeting BIOS, ya, nyeting BIOS, kita matikan, settingannya berubah semua dong. Nah, setiap kali kita menghidupkan komputer, kita harus setting lagi. Nah, kelamaan ya. Nah, kelamaan dan dia kalau ingat settingannya, kalau lupa-lupa jadi masalah. Apalagi untuk overclocking ini kemarin tuningannya yang pas di seberapa sih? Nah, ya itu di BIOS ya. Nah, kemudian kita lihat lagi makhluk ini nih. Ini apa nih? Ini Aorus GeForce 2080 Ti Extreme 11G. Gini apa nih? Ya. Nah, ini apa nih? Ini gambar VGA. VGA card. VGA card. Ya, VGA card. VGA card itu apa? VGA card itu jadi biasanya paling gampang kalau untuk orang-orang yang seneng main game, yang main game itu butuh pemrosesan gambar yang lebih baik ya, dari pengguna biasanya, pengguna tipe komputer Office atau tipe pengguna komputer pada umumnya ya. Kenapa kok butuh pemrosesan grafis ya? Ini hubungannya nanti dengan FPS. FPS itu apa? Frame, P-nya per, S-nya second, nah, detik. Nah, jadi ini mau ngomong dalam satu detik bisa menghasilkan berapa gambar. Nah, idealnya kan minimal 30. Nah, ya kalau bisa 60 seneng ya, kalau bisa lebih lagi. Nah, semakin mahal harga VGA-nya, FPS-nya ini bisa semakin banyak. Nah, ya. Nah, kita lihat isi dari VGA card ini. Ya, VGA card ini isinya apa nih? 11 GB. Oh, ini 11 GB ini maksudnya 11 GB. Ini GDDR6 apa nih? 352 bit memory interface. Nah, sudah ada kata memori lagi ya. Jadi dia memorinya ukurannya 11 GB DDR6. Ini apakah sama dengan memori yang di tempat lain? Beda ya. Di RAM misalkan, nanti kita akan lihat RAM itu seperti apa sih. Nah, dan ini beda ya dengan memori yang di RAM ya. Nah, di RAM aja sekarang pada waktu video ini dibuat RAM-nya baru sampai DDR5 ya, ini sudah sampai DDR6. Nah, ya. Jadi itu memori yang ada di VGA card. Nah, kemudian ini ada makhluk apa lagi nih? Nah, ini bisa dicari ya, Trident Z. Nah, Trident Z. Nah, ini apa nih? Ini dari G-Skill. Ini yang namanya RAM. Apa itu RAM? Kepanjangan dari random, A-nya akses, M-nya memori, random access memory. Nah, ini apa nih? Nah, jadi ini RAM ini. Jadi kalau di BIOS tadi, ini ya, BIOS tadi di mana? Di sini ya, di motherboard. Kalau di BIOS ini ketika settingannya disimpan, datanya tidak hilang. Nah, kalau di RAM ini ya, tempat menyimpan data sementara. Kenapa kok disebut sementara? Nah, karena ketika kita mematikan listrik, ya,
data yang tersimpan di RAM ini akan menguap atau istilahnya volatile. Nah, jadi ketika listrik dimatikan, maka datanya yang tersimpan akan hilang. Nah, kenapa kok pakai model yang seperti itu? Kenapa kok tidak model yang disimpan saja? Nanti akan kita bahas ya di slide yang terakhir nanti. Nah, ini kita lihat dulu nih. Memorinya di mana sini? Kita lihat DDR4. Saya hapus dulu nih ya. DDR4 3200 MHz ya. Ini kecepatannya ya. Kecepatannya. Kemudian ini voltasenya ini ya 16 GB. Total kalau beli ini dapatkan 16 GB. 16 GB konfigurasinya 2 kali 8 GB. Jadi dapat 2 keping ya. Satu kepingnya 8 GB. Nah, ini kali 2 16. Nah, kita sudah lihat ada memori di komponen-komponen komputer yang besar-besar ya. Yang ini harganya lumayan mahal ini ya. Hubungannya apa sih? Kenapa kita kok membahas memori? Ya, ini ada yang namanya hierarki memori. Apa itu hierarki memori? Ya, ini bentuknya piramida ya. Ini bentuknya piramida. Jadi memori ya di komputer itu disusun sedemikian rupa. Tadi kan ada banyak ya. Kita dapat memori di mana saja setiap komponen ya. Itu disusun sedemikian rupa dengan ukuran ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain juga supaya goalnya apa? Goalnya mendapatkan efisiensi. Efisiensi apa? Harga. Nah, efisiensi harga. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat lagi. Ini lihat nih di prosesor. Ya. Ukuran memorinya berapa nih? 16 mega. Nih ya, 16 mega. Nah, ini uh, prosesor i9 9900K. Ini bisa dicek nih harganya berapa nih. Ya, berapa dolar ini ya. Ini ya kurang lebih kalau dikuruskan ya mungkin ya sekitaran 5 juta i9 atau bisa kurang. Ini pada zamannya paling mengerikan ini ya. Sekarang sudah generasi ke-13, ini masih yang ke-9 ya. Kurang lebih 5 juta ya harganya ya dengan memori 16 mega. Dibandingkan dengan ini RAM tadi 16 mega versus 16 giga ya, anggap aja yang 16 mega harganya kurang lebih 5 juta. Nah, yang ini harganya berapa RAM ini? Ya kurang lebih 1,5 lah. 1,5 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sama-sama namanya memori, ya, sama-sama untuk menyimpan data. Kenapa yang satu ukurannya hanya 16 mega? Mega sama giga itu lebih kecil mega ya. Nah, yang satu ukurannya 16 mega harganya 5 juta, yang satu lebih gede 16 giga harganya kok 1,5 juta. Nah, ya. Kok nggak pakai memori model yang prosesor saja? Ya, bisa dibayangkan kalau kita pakai memori yang modelnya dari prosesor, nah, harganya RAM ini berapa ini? Harganya RAM ini, ya, nggak bisa menyentuh angka 1,5 juta. Anggap saja misalkan 10 kalinya, 10 kalinya berarti harganya RAM bisa sampai 50 juta ini. Ya. Ini berarti kalau ngerakit komputer spek ya model seperti ini kurang lebih 50 juta dengan model arsitektur model memorinya disamakan. Tapi kalau dibedakan pakai prinsip hierarki memori harganya lebih efisien.
efisien. Ya, ya. Ini kita lihat register kids ini letaknya di prosesor. Ya. Main memory ini letaknya di RAM. Nah, magnetic disk ini hard disk ya kalau sekarang ya SSD. Nah, ini apa nih? Ini tempat penyimpanan eksternal. Yang nggak tahu, tape ini bukan tape ya, ini tape. Dulu menyimpan datanya pakainya pita. Optical disk ini apa? External drive ya, external drive. Nah, jadi semakin ke atas, ini dia kecepatannya semakin cepat. Nah, dan semakin ke atas pula harganya semakin mahal per bednya. Per bednya semakin mahal. Buktinya nih ya, 16 mega aja kurang lebih 5 juta. Bandingkan ini lebih banyak tapi kok lebih murah. Nah, kebalikannya semakin ke bawah, nah, semakin kecepatannya semakin lambat. Nah, nah, dan harga per bednya semakin murah. Nah, ya, misalkan eksternal CD, eksternal drive itu harganya berapa untuk membuka CD. Nah, itu harganya sekarang kurang lebih 300.000. Bandingkan dengan register atau kit berapa tadi? Hanya 16 mega 5 juta. Nah, jadi itu kenapa kok menyusun ya membuat komputer menggunakan hierarki memori supaya apa? Supaya harga komputer menjadi efisien dan relatif terjangkau sehingga kalian bisa pakai komputer kemana-mana dalam bentuk laptop, dalam bentuk handphone, atau dalam bentuk yang lainnya. Kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.